Pernah gak sih lo jatuh cinta sama orang, ternyata orang itu udah punya pacar ya. Sedih banget. Mari kita ngobrol sama Dinda di pertama kali jatuh cinta sama pacar orang lain. Dinda apa kabar? Hai, baik. Harusnya ngomong apa? Iya, enggak. Tapi emang beneran baik ya? Baik. Setelah jatuh cinta sama orang lain, terus gue mau tahu dong. Jadi kalau 5W1H itu kenapa? What dulu dong. Oh iya benar. What dulu ya? Ya udah apa? Oh kan Watnya udah tahu ya. Iya benar. Iya benar. Ya udah, week kedua berarti apa? Kapan? Kenalnya Januari 2017. Itu siapa? Dulu tempat gue magang waktu gue masih kuliah itu tempat dia kerja. Jadi kenalnya Januari 2017. Ya. Terus endingnya? Endingnya terakhir kali intens kayak berhubungan tuh Maret 2018. Oh, baru. Tahun lalu. Oh, udah lama. Masa sih? Enggak, menurut gue itu udah baru. Masih baru. Oke. Jadi, tapi sekarang masih? Enggak. Ya maksudnya masih kontakan tapi yang kayak jarang masih banget. kontakan tuh gimana? Kayak ngucapin selamat Natal, tahun baru, ulang tahun. Masih usaha dia. Oh enggak juga sih. Itu masih usaha. Kalau buat laki itu masih usaha tau? Enggak, jadi tuh gue tuh sebenarnya deketnya tuh awalnya nggak berdua doang. Iya, terus? Tapi kayak sekelompok teman. Oke. Jadi ini anak magang sama pria-pria yang udah kerja di situ. Lo anak magang sendiri? Enggak, ada beberapa. Ada beberapa. Ada beberapa. Cuma lo yang diterima. Bukan. Pas banget bulan gue masuk ke kantor itu adalah bulan dia masuk ke kantor itu juga. Cuman dia as a full timer, gue as an intern. Oh, jadi sama-sama baru. Yes. Nggak punya teman dong. Tapi kita tuh pertama kali nggak temenan satu sama lain. Kita tuh baru deket kayak bulan Mei. Oke. Karena ada project bareng. Oke. Terus. Jadi Januari lo kenal, lo baru masuk. Kenal, kayak cuman tahu oh iya dia sekantor udah gitu doang. Siapa namanya? Dito. Okay. Dinda dan Dito ya. Oh, oke. Loh, baper. Iya. Mudah ya? Iya, terus jadi kenal Januari. Iya, terus ada project bareng bulan bulan April, Mei, hampir deket ke tengah tahun tapi belum tengah tahun. Oke. Terus? Nah, gara-gara project bareng itu, terus mau nggak mau kan kayak lebih intens ngobrolnya, lebih intens ketemunya dan intinya nggak bisa waktu mejanya deketan. Jadi kita nggak ada assign seat gitu. Terus ngomong-ngomong kita nge-tag-nya di Kemang 89 jadi kayak agak rame. Nih pertama kalinya gua nge-tag di outdoor. Jadi agak ada distrik dan jadi nggak ada tempat duduk khusus antara Dinda dan Dito. Jadi kayak bebas gitu tempat duduknya. Oke. Terus kebetulan si bulan Mei ini intens dong karena project bareng. Betul. Terus dari situ. Nggak intensnya tuh kayak apa? Intensnya yang tadinya kayak cuman kalau di kantor ketemu ngelihat kayak cuman. Itu tuh belum ada apa-apa dari Januari sampai April Mei itu sama sekali kayak oh ya udah dia kerja di situ, gue kerja di sini. Ya udah santai aja gitu. Iya, dan itu pun bulan Mei gue juga nggak langsung baper gitu ke dia. Makan siang bareng tuh nggak ada? Nggak pernah. Lo tahu status dia punya pacar atau apapun? Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Bulan Mei, nggak tahu. Taunya tuh nanti deh, timeline dulu timeline. Oke, terus? Terus bulan Mei ada project bareng, terus karena projectnya lumayan hektik dan udah deket deadline, jadi makin sering pulang malam. Oke. Pulang malam, terus sering makan siang bareng. Makan malam, kan pulang kantor. Oke. Pulang kantor. Berdua doang? Kadang berdua, kadang sama yang lain. Sama yang lain tuh satu project tuh berapa orang? Waduh, nggak inget cuy. Nggak inget. 3, Tapi 5 kita gitu. tuh deket bertiga. Oke, cewek juga? 2 cowok 1 cewek. Gitu. Iya, menarik. Nah terus kita tuh deket bertiga, sering banget pergi kemana-mana bertiga. Tapi tuh sering banget berdua karena rumah gue dan rumah dia searah. Selatan? Nggak mau ngasih tahu dong. Oh iya. Anggap aja kita tinggal di Bekasi. Oke, jadi sama-sama di Bekasi. Iya. Sering pulang bareng dong? Sering pulang bareng. Dia bawa kendaraan? Kadang bawa kendaraan, kadang kita naik kereta. Manisnya. I know right, terus kayak jalan bareng malam-malam di stasiun. Speak banget. Speak banget sama laki-laki tuh. The best. Terus
ya udah makin deket terus gue tuh pernah kayak mental breakdown waktu sekitar bulan Agustus atau September karena mantan gue balikan sama mantannya. Hah? Jadi tuh gue putus sama. Kenapa lu breakdown? Ini mau dijelasin. Oh iya. Jadi kenapa Dinda breakdown sih? Gue tuh baru pertama kali pacaran. Oke. Gue putus bulan Mei 2016. Mei 2016, oke. Tapi semenjak gue putus sampai gue masuk kantor itu, sampai gue kenal si Dito, sampai gue mulai deket sama Dito, gue tuh masih intens sama mantan gue. Kenapa? Karena dia masih tetap gangguin gue gitu. Bukan lo yang gangguin dia? Enggak. Jadi ini satu pihak nih, udah satu pihak. Satu pihak tapi gue tanggepin, ngerti nggak? Iya. Dua pihak dong jadinya. Tapi kan bukan gue yang menginisiasi. Enggak, tetap aja. Iya, oke, dua pihak. Oke, dua pihak itu hitungannya. Iya. Nah, soalnya lo ngasih space. Cowok gue. Lo ngasih space. Bukan ngasih space sih, tapi lebih ke gue nggak pernah ngajak duluan, tapi selalu dia ngajak ketemu duluan, selalu chat duluan. Oh, sering ketemu juga? Nggak sering, ya cuman sekali sebulan gitu. Melakukan yang biasa pacaran lakukan? Nonton bareng. Makan bareng. Ada sexy time gitu-gitu. What? Sexy time? Enggak. Sumpah gue polos. Mau tahu nggak bukti gue polos apa? Gue tuh baru tahu. Hah? Waktu gue kuliah semester 3, which itu gue baru pacaran sekitar sebulan. Pertama kali pacaran. Terus baru sebulan pacarannya. Gue baru tahu kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kalau pacaran itu kalau ciuman udah normal. Emang iya? Emangnya normal? Iya, bagi gue tuh gue shock itu. Dan teman-teman gue kayak, Dinda ya hampir aja keceplosan. Dia mau serius. Dia mau serius. Lo sama ini lo ngapain apa pacar lo? Ya ngobrol, gandengan tangan, itu juga udah deg-degan. Oh, manisnya. Sumpah, kayak pertama kali gue itu jalan umur sama berapa cowok ya gue. tuh? 19 tahun. Oh, 19. Itu wajar sih tapi. Gue tuh sekaget itu ketika teman gue confess. Ya? Sekaget itu ketika teman gue confess dia udah pernah sampai third base sama cowoknya. Gue tuh sampai kayak, hah? Nggak mungkin. Di umur 19 itu? 19, Sangkatan 20. berarti, sangkatan. Sangkatan. Ada teman angkatan lo yang bilang, oh gue udah pernah third base, terus lo kayak shock gitu? Shock banget, dan itu bukan pas umur 19 tahun ya, dia udahnya kayak udah dari SMA apa begitu. Lo ya memang dong. Ya gue nggak, sumpah gue tuh yang kayak nggak mungkin, dan kayak beberapa mereka yang kayak, Lo nggak pernah nonton film ya? pernah. Gimana sih? Emangnya lo tonton apa? Oh, film orang Cinta sama Rangga itu sebenarnya nggak pacaran tapi mereka ciuman, bener nggak? Pernikahan dini, kenapa namanya pernikahan dini? Iya. Kita aku lupa sih ceritanya apa. Iya. Enggak. Cuma inget lagunya. Intinya cinta sama Rangga. Apa? Intinya cinta sama Rangga. Dia nggak Iya. pacaran sama sekali tapi dia mereka ciuman ya. Iya, gue pikir itu kayak cuman bumbu film. Oke. Gue sepolos itu. Jadi itu tuh obrolan itu muncul gara-gara gue cerita ke teman gue. Pacar gue yang mantan gue yang saat itu adalah pacar gue marah ketika dia tuh ngegodain gue tuh nyolek pinggang gue, terus gue teriak ke dia mesum gitu. Terus mantan gue yang saat itu adalah pacar gue kayak bingung kayak gila ya belum dipapain lo ngatain mesum gitu. Iya. Terus akhirnya gue cerita ke teman gue. Padahal lagi usaha. Padahal udah mau Iya. Baru pinggang. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan kalau gue tuh kalau tadi lu bilang apa? Waktu gue memantanin gue FWB-an tuh enggak. Enggak. Gila, apa tuh FWB? Ya itulah, ada filmnya kalau nonton aja sendiri. Emang ada filmnya? Ada. Oh iya benar. Si siapa? Si Mila Kunis sama bukan Aston Kutcher, Justin Aston Kutcher tuh Timberlake. No String Attached. Sama Justin Timberlake. Oke, jadi gitu dia kayak masih baper sama jadi mantan Agustus, gue. Jadi Agustus lo mental breakdown, tahu mantan lo balikan sama mantannya dia. So Nah, why? Menurut gue Pertanyaan gue breakdownnya kenapa dulu? ya karena gue masih baper, kayak awalnya gue masih deket banget sama dia. Gue pikir dia kayak juga masih ada feeling sama gue kayak. Dan lo masih berharap berarti di situ? Gue nggak berharap balikan, tapi at least gue berharap gue dua move on. Oh, Gitu. win. Ini who wins the breakup berarti. Yes. Kebetulan dia menang duluan. Iya, dan karena gue tuh udah curiga kalau dari semenjak dia mutusin gue udah curiga kalau karena dia masih punya perasaan sama mantannya, walaupun dia deny terus. Oh, oke. Itu mantan sebelum lo? Mantan sebelum gue. Terus, oke, kan dia, lo mental breakdown dong. Set, hadirlah si Dito ini, ya kan? Dito ini, nah, lo cerita berarti sama Dito? Cerita.
iya mantan gue balikan gitu kan. Nggak, jadi gue kan kalau ke kantor itu gue harus full make up kan. Oke. Karena gue nggak suka dilihat jelek. Semua cewek kayak gitu. Oke. Oke. Nah, Terus saking breakdownnya gue beberapa minggu itu, gue nggak pernah pakai make up ke kantor. Oh. Itu yang sampai doi itu semeja, tapi kayak dia jauh gitu. Dia kayak ngechat gitu, lo sakit gitu, karena gue gak pakai makeup. Yeah. Mungkin udah dalam hati gue, anjing berarti gue sejelek itu nyet. Sampai dia nanya lo sakit gitu. Iya. Intinya gara-gara situ lumayan sering curhat, dan dia juga sering curhat tentang ceweknya. Oh, di situ lo udah tahu kalau dia punya pacar. Akhirnya tahu. Lo tahu kapan? Sebelum lo mental breakdown? Sebelum. Oh, pas pulang bareng gitu. Lo belum merasa apa-apa berarti? Belum. Oke. Terus Kayaknya gue mulai baper karena semenjak Agustus itu kita makin sering ngobrol. Makin sering ngobrol tuh secara in real life apa? In real life dan di chat. Di chat juga? Iya. Pas lo udah pulang sampai rumah, di chat sama dia. Isi obrolannya? Awalnya kerjaan, tapi ntar lama-lama kayak ngomongin yang lain. Iya. Gitu. Apa tuh mulainya tuh gimana? Yang paling gue suka adalah ketika dia nanya kayak how was your day gitu loh. Aduh. Tapi nggak dalam kata how was your day. Kayak misalnya dia tahu hari itu gue ujian, dia tahu hari itu gue presentasi, dia tahu hari itu gue ngapain, ntar dia nanya gimana tadi presentasinya, gimana tadi ujiannya gitu. Berarti untuk yang dengerin pick up line nih. How was your day itu penting banget ya. Iya, karena kayak kan yang bahas itu kayak udah makan belum? Iya. Udah belum yang kayak aduh. Itu juga bahas sih sama aja how was your day. Tapi dia tuh nggak how was your day, kan kayak iya. Dia tahu gue habis ngapain dan iya. Jadi ada sejumput perhatian tandanya di situ dia kan. kayak merhatiin, oh dia tahu gue hari ini ngapain cuy gitu. Dan dia tahu kebiasaan buruk gue dan dia ngingetin buat nggak ngelakuin itu. Oh, jangan gigitin kuku gitu. Tapi gue nggak gigitin kuku sih gue. Jangan nggak mandi ya. Iya, nggak denger sih lagu apa. Tapi tahu lagu itu tapi nggak ngerti boleh nggak lagunya. saya lanjutin nih? Iya, oke. Terus abis kan lo udah ditanya-tanyain gitu kan, kayak udah lumayan intim lah obrolan bukan kerjaan sama sekali. Itu bulan apa? Ya udah setelah Agustus itu. Lo udah lupa sama mantan lo? OTW, udah mulai luntur. Cuma kalau ngeliat di Instagram atau apapun kayak gue ngeblok dia. Oke. Ngeblok dia di semua sosial media gue. Oke. Terus udah mulai baper lo? Udah mulai, apalagi ketika kayak intinya keseharian gue adalah di kantor bareng dia kerja, makan siang bareng dia, terus kerja lagi bareng dia, terus makan malam bareng dia, terus OTW pulang bareng dia, nyampe rumah chatan atau enggak teleponan sama dia. Teleponan? Dan gue gak suka teleponan. Maksudnya kayak ya lu baru sekali pacaran, mau tahu apa lu? Maksudnya sama siapapun, sama siapapun. Sama temen gue gak suka, tapi sama dia suka. Sampai teleponan? Teleponan. Triggernya apa? Sampai lo tahu gue baper nih sama dia? Ketika dia putus sama ceweknya, gue sedih. Dia putus sama ceweknya? Dia sempat break sama ceweknya tapi gue sedih. Bulan apa tuh? Karena dia sedown itu. Bulan apa? Sebelum Oktober kayaknya. Oktober, jadi dari Oktober lo kan deket banget nih. Tiba-tiba dia putus sama pacarnya, terus dia sedih. Dia sedih yang sampai breakdown banget, yang sampai chaos banget gitu, dan gue nggak pakai makeup juga. Boy. Terus di situ gue sadar kayak, loh, kok gue terenyuh nih, gitu dia sedih gitu. Gue nggak suka ngeliat dia sedih. Oh, bukan lo senang harusnya kan dia putus? Sih, itu kan tadi gue egois, tadi gue nggak sayang sama dia. Kayak gue cuma mikirin kesenangan gue. Iya. Iya man, perempuan ya. Kalkulasinya aneh banget. Iya. Emang betul. Terus? Ya udah. Dia putus berapa lama? Sebulan, 2 bulan. Jadi lu mengisi dong, pas dia putus, ini momen lo kan? Iya. Kayak, wah ini momen gue nih untuk tetap dekat sama dia. Nikung dia nih. Tapi nggak berpikiran kayak gitu. Nggak sama sekali? Nggak sama sekali, karena itu balik ke tadi. Kayak lo pengen ngebahagiain dong gitu? Iya. Berarti lo encourage dia untuk balikan dong? Gue tuh kayak, waktu itu ceweknya lagi keluar negeri, gue bilang, sumpah lo cuti, pakai tabungan lo buat nyusul dia keluar negeri gitu. Oh. Nggak dilakuin dong? Enggak, karena sama ceweknya kayak, dia tuh tetap kontekan sama mantannya. Oh. Terus dan lo tahu itu? Tahu. Terus dan dia terbuka itu? Terbuka. Tapi kalau lucunya tuh setelah itu
setelah kejadian dia balikan lagi, sejak itu kita nggak pernah ngomongin tentang hubungan dia lagi. Oh, dikesampingkan lah topik itu. Iya. Dia balik berarti Desemberan. Enggak. Iya. Iya kan? Sebelum Desember tapi lupa bulan apa pokoknya sebelum Desember. November. Kayaknya. Novemberan dia balikan. Apa yang lo rasain? Ya lumayan terenyuh tapi kayak udah predictable gitu loh. Oh. Karena mereka pacaran kayak udah 2 tahun sampai 3 tahun. Karena lo gitu. encourage dia untuk balikan juga. Lebih ke kayak masih mau nggak sama dia? Kalau emang masih mau ya udah go for it gitu. Oh. Terus jawaban dia? Ya mau sih gitu. Tapi nggak mau sama gue aja gitu. Lo nggak ada egos-egosnya ya di sini? Enggak. Belum ya. Nggak keluar apa? Nanti ada di endingnya gue akan egois. Oke. Di ending ketika gue udahan sama dia. Ya, jadi dia balikan nih. Ya kan? Terus lo mulai dia masih intens juga sama lo? Masih, makin. Intensnya tuh kayak apa sih? Gue nonton konser berdua bareng dia. Ceweknya nggak tahu. Lagi break sama ceweknya. Tapi ceweknya datang ke konser itu juga. Wow. Gue ketemu sama ceweknya. Hah? Sampai pada satu titik. Ini lah yang gue ceritain kayak gue pulang-pulang udah gak sadar. Gue mabok. Sorry boleh diulang nggak? Jadi lu datang ke konser Jadi pas sama lagi, dia. pas lagi break. Pas dia lagi break, which is Dia itu lagi break. Oktober sampai Novemberan. Ya. Gue nonton konser bareng dia. Ternyata gengnya dia yang ternyata ada mantannya itu juga nonton konser itu. Oke. Intinya dia emang pengen nganterin gue pulang hari itu. Oke. Gue udah di mobil Ketemu berdua. nih? Lu ketemu sama dia. Intinya gue udah di mobil berdua sama dia. Pulang. Selesai. Gue kayak udah capek gitu kan. Gue kayak udah mau konser tidur. mabok nih. Oh, konser apa tuh? Nggak boleh disebut dong. Oh, nggak boleh disebut. Kenapa sih? Anggap aja Java Jazz. Padahal orang tahu Java Jazz nggak mungkin di bulan itu. Iya. Anggap aja Java Jazz ya. Oh, nggak mungkin juga DWP kan? DWP di Bali. Oh enggak, gue nggak suka DWP. Lo mabok di tempat apa dong berarti? Aduh, anggap aja. Udah deh, nggak Ini penting loh. band berarti. International artist. Nggak perlu tahu, oke? Oke. Galak banget tuh. Iya, terus intinya enggak, gua mau tahu di konsernya dulu. Jadi begitu lu datang berdua kan? Enggak, datangnya pisah. Gue datang duluan, gue sama teman-teman gue. Oke. Dia datang sama teman-temannya yang ada ceweknya, ada mantannya. Pas gue ketemu dia itu pas udah mau pulang. Karena dia tahu baliknya nanti bareng ya gitu. Jadi lu mabok bareng temen-temen lu? Ya. Dia nggak mabok? Enggak. Oke, terus? Karena dia nyetir. Terus lu dikenalin lah sama ceweknya? Tadinya tuh nggak ketemu sama ceweknya, sama mantannya. Terus pas gue udah sampai mobil, intinya mantannya tuh ada sesuatu yang ketinggalan. Akhirnya mantannya tuh nelfon dia. Akhirnya kita balik lagi, tadi kita udah keluar. Kita balik lagi. Dalam hati lu kayak, shit. Oh enggak, udah gak sadar, udah gak ngerti, udah kayak ya, udah kayak tinggal iya doang. Udah setengah sadar. Habis setengah sadar apa nggak sadar nih? Setengah sadar sih kayak, setengah ingat. Cuman kayak masih tahu jalan pulang dong? Lupa ingat. Enggak, dia kan tahu apartemen gue. Ih, menarik. Oh, itu kenapa dia mau nganterin lo pulang? Karena dia tahu apartemen dan lo sendiri gitu di apartemen. Gue punya roommate tapi gue lagi sendiri. Oh, dia tahu kalau dia lagi sendiri. Oh, nggak tahu kalau lo lagi sendiri. Oke. Oke, terus akhirnya wah, cewek mabuk nih. Boleh. Mantannya ke mobilnya, which ngeliat gue dong. Iya. Oh, mantannya ke mobilnya. Terus kita sebut aja nama mantannya. Sinta. Ana, aduh jelek banget Sinta anjing, kayak Sinta dan Jojo. Oke, Ana. Anggapnya namanya Ana. Nah, terus Ana si Dito panik. Mungkin kayak panik katanya. Ini gue di recall sama dia ya. Oh iya. Kayak gue nanya. Oh iya, diceritain besokannya. Pas gue besok paginya. Si Ana datang kayak dia kenal. Iya, Ana kenalin nih Dinda nih Ana. Terus Dinda udah kayak enggak. Ana. Enggak gitu. Enggak recet. Jadi kata dia lu apa? Lu diem aja kayak, tapi ya kayak salaman gitu. Oh iya, Dinda, Ana. Terus lucunya gue mulai curiga ketika katanya si mantannya ini ngomong, oh ini yang namanya Dinda gitu. Maksudnya apa tuh? Kayak ngomongnya kayak, oh ini yang namanya Dinda gitu. Oh gitu? Kamu jadi secara nggak langsung si Dito nih bilang dia tuh suka ceritain lo ke Ana. Itu juga gue nggak tahu sampai ini gue nggak tahu. Kenapa lu nggak nanya kayak gitu? Nggak berani cuy. Kenapa nggak berani? Karena nggak mau tahu jawabannya. Karena pasti nanti jawabannya mengecewakan gue. Nggak tahu, pokoknya nggak mau tahu.
Oh, ada beberapa hal yang lo nggak mau tahu karena lo nggak mau kecewa aja gitu. Yes, betul. Jadi lo pengen hidup lo plus terus. Iyalah. Oh, oke, ambisius juga ya. Yes, ambitious bitch, maaf ya. Oh, kayak ini, kayak Robin. Nggak boleh, Robin tuh Tuhan, nggak boleh disama-samain. Ya itu kan dia tapi ambisius juga kan. Iya, betul. Apalagi lo tau gak sih yang dia sedih gara-gara Nora? dia apa minum? Yang minum wine, oh my god, that's so me. Beda di kamar, nggak di bawah meja kantor, nggak berani. Oke. Jadi dia cerita itu. Terus intinya lo nggak inget dong ketemu Ana? Lupa inget, tapi kayak diingetin mungkin dia. Jadi gue dibalikin ke apartemen, terus dia pulang, terus paginya gue disapa sama dia, kayak udah enakan belum dinanya gitu kan. Lo inget di drop di apartemen gitu? Ingat sampai kamar. Dia sampai mana? Dia sampai kamar. Oh. Hebat kan makanya. Maksud lo? Ya ngerti gak sih kayak dalam keadaan. Ya kan lo nggak inget coy. Berarti lo nggak inget diapain aja gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti gak lo? Gue inget sampai kamar. Ya udah titik kan. Lo nggak inget dia gimana cara dia naruh di tempat tidur, gimana cara lo buka sendal lo, sepatu lo, gimana caranya lo nggak tahu kan? Nggak tahu dan lupa. Nggak tahu dan atau lupa. Iya. Dan lo nggak inget sama sekali dia kayak. Tapi kan gue percaya itu dia nggak ngapa-ngapain. Iya. Karena pas begitu dia melakukan sesuatu terus lo ngeh, lo bergerak, dia langsung berhenti. Ayo lo, jangan samain dia sama lo. Gue Enggak, gue cuma state itu kalau misalnya cowok-cowok tuh kayak gitu. Ya I know him, tapi dia nggak kayak gitu. Lo nggak boleh mengeneralisir cowok. Iya. Itulah one of the many things kenapa gue baper sama dia. Karena dia bisa ngapain aja ke gue saat itu, tapi he chose to enggak gitu loh. Enggak, dia jago aja beri things up gitu loh. Gue? Kayak ngubur sesuatu aja gitu. Yeah, I don't know. Yeah, I don't care. Oke, you don't care really? Ya udah, semenjak itu ya udah makin baper dong. Makin dekat baper kayak dong, karena tadinya cuma ketemu kantor, sekarang weekend juga ketemu. Oh, nonton gitu kayak pacaran gitu. Enggak. Tapi pertanyaan gue gini, lo sadar kan kalau lo selingkuhan? Enggak dong. Hah? Karena dia nggak sayangin gue. Dia takut gue nggak tahu ya, gue nggak pernah jadi selingkuhan. Pernah sih, maksudnya nggak pernah. Lo pernah jadi selingkuhan maksudnya? Gue nggak pernah jadi selingkuhan yang kayak official. Iya nih gue selingkuhan dia gitu, nggak pernah. Iya, nggak ada juga yang nge-state gitu. Ada ya, ini gue nggak tahu, Ada kan yang kayak lo tahu gitu, kayak lo selingkuhan yang kayak dengan dia kayak ada. Aku, kamu, sayang, sedang apa iya. Jadi gitu tuh ada kan. Iya. Nah gue tuh nggak kayak gitu. Oke. Jadi tuh kesimpulannya adalah. Jadi lo aku kamu doang. Nggak ada sayang-sayangan. Gue aku kamu ke dia karena dia lebih tua daripada gue. Dianya? Dia gue lo ke gue. Oh, oke. Gue kadang-kadang keceplosan. Dia juga aku kamu juga. Kadang-kadang suka keceplosan. Sayang gitu ada? Enggak ada. Beb kan? Gue sering banget manggil dia beb, terus dia panik. Jangan panggil beb, takut gitu. Enggak, takut sampein kayak temen-temen bencong kamu gitu. Oke, terus? Ya udah, terus sejak itu makin dekat. Tahun lalu ketemu weekend segala macam. Sampai pegangan tangan gitu. Kalau nyebrang dia pernah gandeng tangan gue. Terus ciuman gitu. Enggak. Soft boy, ini fake soft boy asli. Coba definisiin soft boy. Soft boy itu dia menjaga perasaan si cewek sampai akhirnya dapat. Wow, oke. Soalnya kalau fuckboy dia kayak I don't give a fuck about your feelings, I'm gonna fuck you anyway gitu sebenarnya kalau fuckboy. Kalau softboy nggak gitu. Oke. Terus ya udah, terus semakin dekat sampai ini fatalnya adalah lu tuh nggak ngerasa kalau lu tuh selingkuhan. Ini fatal banget soalnya. Iya, pokoknya gue semakin baper karena satu kita semakin dekat dan semakin touchy. Kayak misalnya gue suka gelendotan ke dia, touchy-nya gue kayak gitu boy, sorry ya. Masih polos. Lebih parah lagi kalau gelendotan. Terus kayak misalnya kalau lagi naik apa bareng, misalnya kalau lagi naik kereta bareng atau kalau lagi naik nge-grab bareng, gue pasti kayak nyender ke dia gitu. Masalah ngerti gak sih kalau misalnya yang gue keselin adalah kalau misalnya dia risih, kenapa dia nggak bilang enggak? Kenapa dia nggak bilang Dinda jangan gitu? Ngerti nggak? Iya karena dia butuh itu. Ya udah, oke. Terus? Nah anyway, puncaknya adalah sampai Bobby biasa. Ya, sampai pada titik apa? Gue ada acara penting dalam hidup gue nih.
Gue gak mau nyebutin acara pentingnya apa. Anggap aja hajatan. Iya, misal ulang tahun. Ada acara hajatan nih. Iya, hajatan. Perhelatan akbar di hidup lo lah. Launching apa cuy. Okay. Intinya kayak ada satu acara penting dalam hidup gue. Terus gue udah expect dia buat datang. Bahkan gue kayak udah request, pokoknya aku minta dibawain ABCDFD datang gitu. Ada demand di situ. Iya, kayak pakai baju rapi ya, kemeja Sebelumnya belum pernah lo kayak gitu kan? Enggak, gue emang babel ke dia. Request gitu enggak? Sering request. Sering. Sering yang kayak aku mau dong hari ini hari Selasa aku masuk kantor kamu bawa coklat gitu. Enggak sejijik itu sih. Misalnya kayak soalnya dia sering juga yang kayak gue jalan lewat sini mau nitip apa gitu. Jadi kayak lama-lama nanti gue kayak ya dia mah baik dong. Iya. Manfaatkan. Lo demand. Suka Agus suka minta jemput, dia suka minta nawarin anterin gitu-gitu. Oke, gitu kayak soft boy banget. Fix. Dua arah. Oke, terus jangan distract dong. Oh ya, nah terus sampai pada satu titik tuh gue mau ada acara gue itu dan tiba-tiba dia bilang dia nggak bisa datang. Iya. Tapi H-2, H-1. Terus gue bilang kenapa? Oke, sedih dong. Ada urusan, iya kecewa, bukan sedih. Kecewa dong, oke. Tadinya dia nggak mau ngaku. Sampai pada satu titik H-1 hajatan gue, temen gue ada yang bikin acara. Oke. Minum-minum. Oke. Saya mabuk lagi bu. Iya. Maaf ya anaknya agak mabuk, lebih banyak mabuk-mabukan ya dia cari. Iya, dia nganterin gue pulang. Oh. Pas sampai ini rumah, berarti acara kantor? Bukan. Acara teman-teman lo? Kayak ada acara yang kita punya mutual friends gitu. Oke. Si mutual friend kita ini bikin acara, kita berdua datang. Ini seumuran sama lo nggak sih? Sorry, gue lupa. Enggak, mereka semua lebih tua. Gue paling muda sendiri. Berapa tahun gapnya? Ada yang 4 tahun, 5 tahun. Oke. Dia si Dito ya? Dia 4 tahun. Oke, terus? Sampai pada satu titik, sampai selesai acara itu H-1 acara gue. Katanya gue udah mabok, terus gue ngaku, gue marah pas udah sampai depan rumah gue. Kenapa sih nggak bisa datang? Kan aku udah minta lah, aku udah nyimpen di tangan. Masih sadar? Itu gue diceritain sama dia pas paginya. Pas jadi, 2 hari kemudian. Jadi lu marah-marah tapi lu ceritain. Sorry. Gue ceritain dulu ya. Intinya katanya gue tuh marah-marah ke dia dan akhirnya dia ngaku kalau misalnya dia nggak bisa datang karena dilarang sama ceweknya, which yang udah balikan. Gue tanya kenapa dilarang? Iya, karena dia ternyata nggak suka sama gue sama ini. Dan gue baru tahu detik itu, ngerti nggak? Iya. Setelah gue kayak kurang kenal deket, gue deketnya berarti nggak nyampe setahun sih sama dia, berarti kayak deket 6-8 bulan. Iya. Dia baru ngasih tahu, ngerti nggak sih kayak kenapa enggak? Ngerti kan? Dia juga poin kayak kalau emang nggak suka kenapa nggak bilang gitu. Terus akhirnya dianya nggak suka sama lo? Si ceweknya, Ananya nggak suka sama lo? Kayak oh dia tahu sih? Nah akhirnya gue nanya kan, kenapa Ana bisa sampai nggak suka sama gue? Iya. Emang ngomong apa tentang aku? Iya, soalnya dia tahu kita selalu bareng, kita kerja bareng, kita makan bareng, kita pulang bareng, kita pergi bareng, kita weekend bareng, segala macam. Sampai pada satu titik pas aku bilang, ya ini ceritanya dia ngomong ya, pas aku bilang aku besok mau ke acara kamu, dia ngomong, ya kamu pilih ke acaranya Dinda atau kita putus. Dan gue harus milih Din. Oke. Akhirnya dia nggak datang dan pilihannya adalah dia milih ceweknya. Oh. Dia nggak datang ke acara gue dan benar di hari itu gue chaos banget mood gue. Gue hangover, acara gue dari pagi, gue capek banget, dia nggak datang. Hari Minggunya, 2 hari kemudian, which sehari setelah acara gue, ada Gojek datang ngirimin buke bunga. Iya. Ke apartemen lo. Apa nih gitu? Gojeknya nggak mau ngasih tahu. Mas tunjukin HP Mas, apa tuh saya nggak terima paketnya. Iya. Ditunjukin dan DP-nya dia. Oke. Akhirnya gue langsung nelfon dia nangis. Kenapa cuma ngirim bunga, udah gak mau ketemu lagi sama aku lah gitu. Lo kan sekantor, besok juga ketemu. Gue mau resign. Udah mau udahan magangnya gue. Oke, terus? Ya udah semenjak saat itu akhirnya dia cerita lah kalau kenapa emang hari Jumat hari H-1 itu kenapa akhirnya dia cerita. Iya, lo marah ke gue karena gue gak bisa datang dan gue lebih milih cewek gue lah. Ini by phone yang hari Minggu itu? Iya. Oke. Terus, jadi perhelatan lo hari Jumat berarti? Sabtu, hari Kamis, hari Jumatnya lo mabuk-mabukan. Iya. Hari Sabtu dia gak datang, lo hangover, terus makin bete dong. Pertanyaan gue adalah, dia
Putusnya kenapa kemarin? Yang Oktober sampai November itu? Katanya terlalu sibuk. Cowoknya terlalu sibuk sampai nggak punya waktu buat ceweknya. Emang si ceweknya kerja juga? Kerja. Si Ana kerja juga? Kerja. Oh, nggak sibuk tuh kerjaannya si Ana ya kayaknya. Gabut kayak gue. Iya. Jadi butuh perhatian terus. Nah, terus endingnya gimana? Endingnya semenjak kejadian itu kita masih hangout bareng. Masih kayak minimal seminggu sekali ketemu. Lu suka banget ya? Kayak apa? Berdarah sampai terkuras gitu suka banget ya? Gue orangnya kalau gue udah sayang sama satu hal susah lepasnya. Oke, terus? Intinya masih deket sampai lama-lama ya karena gue udah nggak kerja di situ juga, lama-lama udah makin jarang ketemu dong. Oke. Ya udah makin lama makin jarang ketemu, makin jarang ngobrol, makin nggak intens. Udah sekarang closure-nya apa? Nggak ada. Gue belum ada closure berarti. Tapi gue udah nggak kontakan lagi sama dia. Iya berarti sama bakalan ada nanti. Gue berharap nggak sih. Kenapa? Saya takut aja closure-nya apa. Ini gue nggak mau tahu. Berarti kan lebih baik kelar aja. Found out. Bulan apa tuh? Selesainya? Tengah tahun Perhelatan akbar lu tuh tahun kapan? 2018. Kelarnya kan? Juni berarti. Enggak, maksudnya kelarnya tuh nggak pas gua acara itu dong. Kan setelah itu gua masih berhubungan. Tapi makin lama makin less intens. Berarti lu terakhir ketemu 6 bulan yang lalu kali. Ngapain? Ada apa di situ? Gue ulang tahun, terus dia sama temen gue yang gue deket bertiga itu datengin gue. Terus? Kita cuma makan doang, udah. Nggak ada bicara empat mata gitu? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Jadi terakhir tuh yang hari Minggu ditelepon? Iya, itu closure terakhir. Sisanya udah nggak ada lagi? Nggak ada. Sampai sekarang masih ada perasaannya? Lebih ke kecewa sih, karena gue jadi kehilangan temen juga kan. Oh iya. Kan dia awalnya temen gue kan. Nah, enggak sama sekali. Sumpah, enggak sama sekali. Suka nih. Iya, terus gimana? Ya ini tuh lebih ke kecewa karena jadi kehilangan teman cerita sih. Karena biasanya kan gue kayak laporan A sampai Z hidup gue ke dia kan. Iya. Ya sebenarnya kan lu bukan butuh orangnya, tapi butuh kehadirannya doang kan. Kehadiran which is tuh kayak orang-orang lain juga bisa sebenarnya. Lagi kosong aja. Iya betul. Mungkin lo cari-cari teman-teman kantor lain aja yang bisa kayak gitu. Aduh nggak mau. Kenapa? Ya udah sibuk kerja. Ya, pusing kerja. Kerja udah cukup. Jadi mantan lo apa kabar tuh mantan lo yang balik sama mantannya? Udah nggak tahu. Kalau sekarang si Dito itu terlihat lebih mesra sama anak. Nggak pernah cari tahu. Di sosial media? Dia nggak pernah update. Oke. Jadi ngambang aja gitu ya? Ngambangnya kayak tai. Oh dia suka aja sih kayak gitu. Kayak dia. Enggak sebenarnya dia tuh nyoba deket sama lo. Ya. Loh ini Anda mentranslate ya? Iya, ini mungkin ya. Dia ngasih closure loh, baik. Iya, ini mungkin gini. Solusi, bagus. Dia nyoba deket sama lo, lo udah kepatil, ya udah, misinya udah accomplish gitu aja. Sebenarnya, setai itu sih, cuma kayak aktualisasi diri aja. Kalau dia bisa dapetin lo udah dapet, ya udah gue mundur gitu. Ngerti gak? Oke, gue boleh ngasih point of view gue nggak? Boleh, coba silakan. Point of view gue adalah sebenarnya dia emang basically baik aja dan bego. Dan gila, lo belum selesai. Basically dia baik dan terus. Bego, dan dia nggak sadar hal itu bikin gue baper, dan dia nggak bertujuan ke arah romantic interest sama gue sebenarnya. Oke, terus? Menurut gue karena ya dia emang nggak nge-treat gue sebagai seseorang yang diarahin romantic interest gitu. Oke. Tapi ketika gue ceritain hal ini ke teman gue, even kayak yang cowok, mereka bilang, Dinda lu bego gitu. Iya, soft boy. Ya udah, gue nggak ngerti soft boy, softball apapun itu. Iya. Jadi pesan moralnya? Pesan moralnya guys, jangan deket sama pacar orang di end. Sumpah jangan. Jangan pernah nyoba ya? Jangan pernah nyoba. Jangan pernah nyoba. Karena setelah itu gue masih kayak kena 2 kali lagi sama pacar orang. Hah? Maksudnya? Gue pernah deket lagi 2 kali sama pacar orang. Yang kedua berarti? 2 kali dan 3 kali. Gimana sih? Oh berarti ada total ada 3? Lu deket sama pacar orang, kenapa? Lu suka kompetisi? Deket aja. Lu pengen ngalahin pacar-pacar ini pasti gue yakin. Karena yakin. logikanya gini boy. Lu pengen nikung lu pasti lo. Kalau lo deketin cowok yang belum punya pacar, saingan lu banyak. Kalau lo deketin yang udah punya pacar, saingannya cuma 1 pacarnya. Matematika baik dasar, matematika dasar, ya. Oh, jadi mengkerucutkan kompetisi ya? Saya anaknya nggak suka kalah sama kompetitif AF. Iya. Nah, terus yang 2 itu gimana? Berhasil? Oh yang 2 itu kayak cuman gitu doang. Oh deket-deket itu doang. Karena kayak pelampiasan itu
Ya, lu suka juga kan pelampiasan? Nggak boleh gitu ya. Ya udah, jangan ya. Jangan, Jadi pesan jangan. moralnya jangan deket sama pacar orang. Jangan, nggak enak. Tapi lu apa namanya? Kapok nggak? Kapok lah. Jadi mau cari yang kompetisinya banyak aja. Nggak usah dicari lah, yang datang aja. Mahal banget. Oke. Capek nyari-nyari. Terima kasih Dinda. Nanti dealnya ya. Iya. Selamat apa namanya? Kok selamat datang sih? Kalau terakhir itu apa ya? Selamat Sampai tinggal. jumpa di pertama kali. Selamat Sampai tinggal. jumpa lain kali. Dah.